Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aktania Yunisa Putri, NIM 211293337 dari Seksi 21 BB08, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat dan kegunaan batuan. Baiklah, sebelum membahas tentang sifat dan kegunaan batuan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian batuan. Batuan adalah kompleks atau kumpulan dari mineral sejenis atau tak sejenis yang terikat secara gembur ataupun padat. Bedanya dengan mineral, batuan tidak memiliki susunan kimiawi yang tetap, biasanya tidak homogen. Yang kedua, jenis-jenis batuan. Batuan secara umum biasanya dibagi menurut proses yang membentuknya dan dengan itu dibagi kepada kumpulan yang besar. Yang pertama, batuan beku. Merupakan jenis batuan yang berbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Karena terbentuknya dari magma, maka keberadaan batuan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan gunung api aktif di suatu tempat. Adapun berdasarkan tempat terjadinya, batuan beku dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam disebut juga batuan intrusif atau batuan plutonik. Yang kedua, batuan beku luar. Batuan beku luar disebut juga batuan ekstrusif atau batuan vulkanik. Jenis batuan yang kedua yaitu batuan sedimen. Merupakan jenis batuan yang berbentuk dari proses akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan proses terjadinya, batuan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis-jenis batuan sedimen tersebut antara lain yang pertama, sedimen klasik, ialah batuan sedimen yang diendapkan tanpa mengalami proses kimia. Yang kedua, sedimen organik adalah batuan sedimen yang pengendapannya dipengaruhi oleh unsur organik. Berdasarkan tenaga pengangkutnya, batuan sedimen ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, sedimen akuatik ialah batuan sedimen yang didapatkan dari pengendapan oleh air. Contohnya batu pasir dan lumpur. Yang kedua, sedimen ekolis ialah batuan sedimen yang didapatkan dari pengendapan oleh angin, contohnya tanah los dan pasir. Yang ketiga, sedimen glasial ialah batuan sedimen yang didapatkan dari tenaga gletser, contohnya morena dan tanah lim. Yang keempat, sedimen marin ialah batuan sedimen yang didapatkan dari pengendapan oleh air laut, contohnya delta. Jenis batuan yang ketiga yaitu batuan malihan, merupakan jenis batuan yang terbentuk dari transformasi batu yang sudah ada sebelumnya. Proses transformasi ini dikenal dengan istilah metamorfosis. Oleh karena itu, batuan malihan juga dikenal dengan nama batuan metamorf, atau dimana contohnya batu marmer, batu gneiss, batu saba, dan batu kis. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, batuan metamorf kontak, merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat suhu yang tinggi, misalnya karena aktivitas magma. Yang kedua, batuan metamorf dinamo, merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat tekanan tinggi dalam waktu lama, misalnya karena tekanan tenaga endogen. Yang ketiga, batuan metamorf kontak cumatolostis, merupakan batuan yang mengalami metamorfosis akibat pengaruh gas-gas pada magma. Batuan yang terakhir yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf, kadang disebut juga batuan ubah atau batuan malihan, adalah batuan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan-perubahan atau peralihan, pembentukan mineral baru, atau perubahan dari batuan yang lebih tua yang disebabkan oleh tekanan panas atau kehilangan pengambilan zat. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari batuan. Batuan memiliki 2 sifat, yakni sifat fisik dan sifat mekanik. Sifat fisik batuan didapatkan dari pengujian non-destruktif atau tidak merusak. Sifat batuan yaitu massa jenis, berat jenis, kadar air, derajat kejenuhan, porositas, dan angka pori. Sedangkan sifat mekanik batuan didapatkan dengan pengujian yang merusak atau destruktif. Sifat mekanik didapatkan dari pengujian yang dilakukan di laboratorium.
Materi yang terakhir yaitu kegunaan batuan. Yang pertama, batuan berguna sebagai mantel bumi terkecil yang letaknya dikelompokkan pada permukaan bumi. Yang kedua, batuan juga bisa digunakan menjadi pondasi bangunan untuk bangunan dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Yang ketiga, batu juga dapat dipakai untuk memperindah fasade bangunan dengan memberikan warna dan tekstur unik dari batu alam. Yang keempat, batuan juga bermanfaat untuk mengetahui di mana bahan organik meninggalkan jejak dirinya pada batu. Hasil ini dikenali sebagai fosil. Yang kelima, batuan tertentu juga berguna untuk perhiasan. Nah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya jelaskan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.